안녕하세요 여러분. 저는 프라디나 타라라티파와이와지예요. 지금은 제가 어떤 문법 차이에 대해 설명하겠습니다. Jadi, ketiga tata bahasa ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama menjelaskan keadaan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, ketiga munbob ini bisa dilekatkan ke verba dan adjektiva. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah yang dilekatkan ke verba. Nah, yang pertama, verba ton dan verba ad oton ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menjelaskan ingatan pembicara tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Sedangkan verba en ini hanya menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan memori si pembicara. Jadi di sini keywordnya adalah memori. Kalau ad oton, kejadiannya itu telah berhenti di masa lalu dan tidak lagi terjadi di masa sekarang. Jadi dia sudah berhenti di satu titik. Lalu kalau ton, dia terjadi di masa lalu, tapi bisa saja dia masih terjadi sampai sekarang. Jadi tidak jelas kapan dia berhentinya. Untuk contoh verba ad oton, 제가 입었던 옷. Jadi 옷 ini, bajunya ini hanya dipakai di periode tertentu di masa lampau. Mungkin saat pembicara SD atau pembicara SMP. Jadi sekarang baju ini sudah tidak dipakai sama sekali. Lalu untuk verba ton, 제가 입던 옷, itu maksudnya adalah baju yang pernah pembicara pakai di masa lalu dengan mungkin sering setiap hari dipakai, mungkin masih berlanjut sampai masa kini, sampai sekarang, tapi mungkin sekarang sudah tidak begitu sering. Kalimat terakhir, 제가 입은 옷, menggunakan tata bahasa en. Ini maksudnya tuh ada dua. Yang pertama, sama seperti 제가 입었던 옷, maksudnya adalah baju yang pernah saya pakai di masa lalu. Dan yang kedua adalah baju yang saya pakai sekarang. 제 입은 옷. Jadi kenapa baju yang dipakai sekarang? Karena proses memakai bajunya kan sudah selesai. Proses kegiatan ibtanya ini sudah selesai. Jadi sekarang bajunya sudah terpakai di tubuh pembicara. Lalu verba ad oton dan verba en ini, dua tata bahasa ini juga bisa digunakan saat ingin mengekspresikan kejadian yang sudah selesai, kegiatan yang sudah selesai. Seperti untuk pada contoh, 어제 마셨던 커피를 오늘도 마셨어요. Ini maksudnya adalah kopi yang kemarin diminum, hari ini minum kopi itu lagi gitu. Jadi kopi yang kemarin habis, hari ini minum kopi yang sama lagi. Lalu untuk 어제 마신 커피를 오늘도 마셨어요, itu juga berarti yang sama. Kopinya berarti ada dua. Nah, sedangkan kalau 어제 마시던 커피를 오늘도 마셨어요 itu maksudnya adalah kopi yang kemarin diminum itu baru diminum setengah. Lalu hari ini dihabisin lagi setengah. Untuk periode waktu tertentu, ad oton dan en juga dipakai, tapi tidak dengan ton. Jadi ad oton dan en ini bisa dipakai untuk menerangkan suatu kejadian yang terjadi di suatu periode waktu tertentu. Jadi kayak 지난번에, 어제, terus 학생 때, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke yang adjektiva. Jadi adjektiva ad oton, adjektiva ton, ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menjelaskan keadaan seseorang atau sesuatu di masa lalu, yang dimana keadaan itu tuh sudah tidak sama dengan sekarang. Sekarang tuh udah berubah. Sedangkan adjektiva en, ini hanya untuk menyatakan fakta atau keadaan seseorang atau sesuatu. Jadi ini tidak, untuk yang tata bahasa en dengan adjektiva ini tidak ada sangkut pautnya dengan masa lalu. Untuk yang ad oton, 머리가 짧았던 마크 알죠? Kamu tahu kan Mark yang tadinya tuh rambutnya pendek? Berarti kan sekarang rambutnya Mark itu sudah panjang. Lalu untuk ton, 머리가 짧던 마크 알죠? Ini juga sama seperti yang ad oton, tetapi perbedaannya adalah pembicara tidak sure, masih ragu bagaimana penampilan Mark
bagaimana rambut Mark itu sekarang. Untuk yang en, 머리가 짧은 마크 알죠? Kamu tahu kan Mark yang rambutnya pendek? Nah, ini tuh hanya menerangkan si Mark. Kalau rambutnya Mark itu yang rambutnya pendek, jadi nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masa lalu gitu. Sedangkan yang at oton dan ton itu ada sangkut pautnya dengan masa lalu dan sekarang sudah berubah.